dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Silang pendapat tentang Papua terjadi di antara sesama anggota delegasi Indonesia. Hatta memutuskan untuk menyelesaikannya di kemudian hari. Sebelum berangkat ke negeri Belanda untuk berunding, delegasi Republik dan BVO atau Majelis Permusyawaratan Federal telah sepakat soal Papua. Keduanya sama-sama berpendirian bahwa Papua harus dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat atau RIS, terlebih bagi BVO yang mewakili negara Indonesia Timur atau NIT, karena mewakili ikatan sejarah dan politik yang kuat dengan wilayah Papua. Soekarno telah menginstruksikan agar Hatta tidak pulang ke Indonesia tanpa Papua. Pada penghujung perundingan, Menteri Marseven menyinggung isu sensitif. Dia mengecualikan wilayah Papua dalam penyerahan kedaulatan. Alasannya, Papua bukan bagian dari Indonesia secara etnis dan kultural. Hatta dan wakilnya Mr. Muhammad Roem dari delegasi Republik menyanggah argumentasi Marseven. Mereka menyatakan bahwa Papua tak dapat dipisahkan dengan dalil perbedaan etnis ataupun kebudayaan. Secara politis, Papua terintegrasi ke dalam koloni Hindia Belanda, sementara pokok penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS didasarkan atas semua wilayah yang dahulu merupakan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Perwakilan BVO atau NIT ikut menyampaikan pendapatnya melalui ide Anak Agung Gede Agung. Perdana Menteri NIT tersebut menjelaskan bahwa sebelum menjadi salah satu Hindia Belanda, wilayah Papua merupakan bagian dari Kesultanan Tidore, Maluku yang kini pada perundingan termasuk dalam lingkup NIT. Menurut Agung, anggapan delegasi Belanda jika Papua bukanlah lingkup dari Indonesia tak dapat diterima dan sangat disesalkan. Tanpa mampu membantah apa yang dikatakan Hatta, Roem, dan Agung, Menteri Marseven justru tetap pada pendiriannya bahwa dengan sangat menyesal pemerintahan kerajaan Belanda tidak dapat memenuhi keinginan delegasi Indonesia. Dalam KMB, sesungguhnya Belanda belum mau mengakui kekalahannya sepenuhnya. Untuk melepaskan daerah jajahannya yang sangat berharga, diperlukan undang-undang yang disetujui mayoritas 2/3 anggota parlemen Belanda, yang ketika saat itu dikuasai oleh golongan konservatif. Dalam praktiknya itu berarti dua hal, dipertahankannya Papua dalam kekuasaan Belanda, dan pengaturan peralihan kedaulatan yang melindungi kepentingan ekonomi Belanda. Dengan menguasai Papua, sekaligus akan menegakkan kembali harga diri Belanda sebagai negara yang salah satu imperialis terbesar di dunia. Menurut Mavis Ross, Hatta tampaknya memahami hal tersebut sebagai penyebab tidak sepakatnya pemerintah Belanda menyerahkan Papua. Oleh sebab itu, Hatta tidak meneruskan perdebatan ke arah tuntutan yang lebih jauh. Lagi pula, dia tak ingin mengorbankan kesepakatan perundingan yang telah diperoleh jauh-jauh hari sebelumnya. Bagi Hatta, revolusi telah selesai dengan memperoleh kedaulatan politik. Misi pengakuan kedaulatan menjadi yang terpenting, sedangkan masalah Papua dapat diselesaikan di kemudian hari. Berbeda halnya dengan Agung, dia tetap berpandangan bahwa pemisahan Papua dari RIS bertentangan dengan mandat yang diberikan kepadanya mewakili rakyat NIT. Hatta tidak menampik pandangan Agung tersebut. Walau demikian, Hatta menambahkan jika perundingan KMB berakhir dengan kegagalan, maka mereka akan pulang ke Indonesia tanpa pengakuan kedaulatan. Hal itu berarti perjuangan bersenjata untuk menghentikan penjajahan Belanda harus dilakukan bersama-sama. Anjuran serupa juga disampaikan oleh delegasi Republik untuk bidang militer, yaitu Kolonel TB Simantupang, terhadap kelompok BVO. Simantupang menyatakan bahwa keadaan militer Republik sedang mengalami kekurangan logistik, yaitu peluru dan persenjataan.
Kondisi tersebut akan menyulitkan jika pengakuan kedaulatan harus diperoleh lewat perjuangan fisik kembali. Pernyataan Simatupang itu bagi Arnold Mononutu, delegasi BVO mewakili Parlemen NIT, memberikan pilihan yang sulit. Di saat yang sama, wilayah NIT juga sedang dikuasai oleh tentara Belanda. Arnold menyatakan BVO tidak akan mampu berbuat banyak untuk membantu Republik guna mengimbangi kekuatan militer Belanda yang jauh lebih kuat dan modern. Delegasi BVO akhirnya menimbang kembali tuntutannya. Usulan Hatta untuk berkompromi akhirnya diterima. Pada tanggal 31 Oktober dari UNCI membentuk suatu panitia kecil. Anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Supomo mewakili Republik, Mr. S. Blom mewakili Belanda, dan Ide Anak Agung Gede Agung mewakili BVO. Panitia ini bertugas merancang formula untuk memecahkan masalah Papua. Pada pukul 2 dini hari, tanggal 1 November tahun 1949, tercapailah kompromi mengenai status Papua yang dapat diterima oleh semua pihak. Isinya, Papua berada dalam status di bawah penguasaan Belanda dan perundingan akan dilanjutkan kembali setahun kemudian. Keesokan harinya, naskah piagam penyerahan kedaulatan telah selesai dirampungkan. Dengan status tersebut, pemerintah Belanda secara aktif melakukan perluasan wilayah eksplorasi di Papua. Dengan membangun berbagai pos-pos pemerintahan, kenyataan yang mesti diterima ini bertentangan dengan cita-cita Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Maka setelah itu dimulailah perjuangan mengintegrasi Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.